Perubahan status bangunan SMA Negeri 1 Bandung dari cagar budaya menjadi bukan cagar budaya dinilai bukan sekadar koreksi administratif dalam bentuk amandemen kebijakan. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Christian Widya Wicaksono, setiap kebijakan memiliki jejak historis. Ketika sebuah bangunan sebelumnya telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui peraturan daerah, maka perubahan statusnya menuntut justifikasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar kehendak politik sesaat. Secara teoritik, pembalikan kebijakan tanpa landasan kajian akademik yang transparan berpotensi masuk kategori ketidakkonsistenan regulasi yang merusak kepastian hukum dan kredibilitas pemerintah daerah. Kata Christian saat dikonfirmasi hari ini. Menurutnya, pendekatan kebijakan berbasis bukti menuntut adanya kajian independen dari ahli sejarah, arsitektur, dan kebudayaan, serta rekomendasi tim ahli cagar budaya yang terdokumentasi secara terbuka. Lalu, di banyak praktek administrasi publik kontemporer, perubahan terhadap kebijakan yang menyangkut warisan budaya juga memerlukan uji publik dan analisis dampak kebijakan. Tanpa itu, keputusan berisiko kehilangan legitimasi substantif. Publik berhak mengetahui landasan ilmiah argumentatif yang membuat bangunan yang sebelumnya dinilai memiliki nilai penting sejarah dan kebudayaan, tiba-tiba dianggap tidak lagi memenuhi kriteria tersebut. Ujar Christian. Secara empiris, menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, syarat utama penetapan mencakup usia lebih dari 50 tahun serta memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Sekolah tersebut berdiri sejak era kolonial dan merupakan bagian dari lanskap pendidikan modern awal di Kota Bandung. Secara arsitektural, bangunannya mencerminkan karakter kolonial tropis yang menjadi identitas visual kota. Secara sosial, sekolah ini menyimpan memori kolektif lintas generasi dan berperan dalam sejarah pendidikan Jawa Barat. Dalam konteks urban heritage, bangunan seperti ini dikategorikan sebagai living heritage, yakni warisan yang tetap berfungsi dan hidup di tengah masyarakat. Dengan indikator tersebut, secara akademik sulit menafikan kelayakannya sebagai objek cagar budaya. Kata Christian. Menurutnya, jika tak dikawal secara transparan, keputusan semacam itu bisa membuka ruang perubahan fisik signifikan atau alih fungsi yang berpotensi menghilangkan karakter historisnya. Lebih jauh, dapat menjadi preseden bagi bangunan bersejarah lain di Bandung. Padahal, banyak kota di dunia justru memperkuat perlindungan heritage sebagai bagian dari strategi konservasi alam, pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan identitas kota. Ujar Christian. Menurutnya, dalam kerangka politik kepentingan, pertanyaan mendasarnya sederhana. Yakni, siapa diuntungkan dari perubahan status, dan apakah manfaatnya lebih besar daripada nilai historis yang berpotensi hilang? Jika perubahan kebijakan tidak disertai argumentasi ilmiah yang terbuka serta partisipasi publik yang memadai, maka legitimasi kebijakan tersebut menjadi lemah. Kata Christian.